Kalau investasi lo nggak aman, kan banyak variabelnya tuh kan, kebijakan. Sebetulnya kalau dolar itu tinggi, itu sebetulnya yang terdampak itu orang-orang kaya, bukan orang-orang miskin. Faktanya enggak. Market nungguin. Betul. Ini Indonesia nih gimana nih? Kebijakan apa yang akan diambil oleh Pak Prabowo? Gua ada duit $100. Udah lama gua nggak pakai. Sisa waktu itu ada berapa kali gua keluar. Ngapain duit lu simpen inflasi, coy? Untung, bro. Kok Kemarin inflasi? $100 itu 15.200 tadinya, sekarang udah 16.300. Oh iya, dolar. Naik cepet lu buat beli cilok. Oh iya, udah 16.200-an ya? 16.300, 16.307 kemarin sore. Keren. Lebih tinggi dari suaranya Mas Ganjar. Iya, 16%. Itu 16.300 sekarang. Dan ya gue ngebayangin ya, itu naiknya mendadak loh. Maksud gue cepet gitu, waktu antara dari 15.800 ke tembus 16.000, kemudian 16.300, itu cepet banget. Cuma berapa hari loh? Nggak seminggu. Iya, betul. Cepet banget. Iya. Dan ini kayak momennya nunggu, akhirnya selesai juga pemilu. Langsung bruk. Nah. Kenapa ya? Kok bisa cepat begitu? Ya nggak tahu ya. Pertama kan ada yang bilang The Fed ya. The Fed itu bank sentralnya Amerika menunjukkan bahwa bank sentral ini sangat kuat dan dia pengen ngambil kebijakan yang memperkuat ekonomi Amerika. Ketika ekonomi Amerika menguat, maka investor tertarik kan untuk balik ke Amerika. Nah, dolar-dolar yang ada di mana-mana gitu kan ketarik lagi masuk ke Amerika, sehingga harga dolar melonjak. Kan bukan cuma Indonesia sih, di hampir dengan mata uang dunia lain dia menguat. Tapi kita agak yang paling parah. Iya, kita drastis. Kita agak parah sih. Yang kedua kan di kita kan ada Pilpres ya. Ya, Pilpresnya selesai, kemudian orang melihat kok makin gak jelas nih gitu lah. Ya kemarin tuh ada Apple masuk ke Indonesia kan, ketemu sama Pak Jokowi perintahkan Pak Luhut untuk menjadi koordinator yang nanti membantu investasi Apple. Dia mau tanam duit sekitar 1,6 triliun. 1,6 triliun itu $1 miliar ya? Iya. Kira-kira ya? Sekitar itu, iya. Enggak, 100 juta dolar. Oh, juta. Oh. 1,6 triliun $100 juta. Iya. Kira-kira lah ya, $100 juta dia mau tanam di Indonesia. Tapi kita sibuk banget tuh, Pak Jokowi ketemu sama CEO-nya, Pak Luhut, Pak Budi Ari, semua sibuk, dan dia mau taruh di kita $100 juta. Sementara investasi Apple di Vietnam 256 triliun. Jauh lah. Gue nggak tahu Apple pernah ketemu sama presiden Vietnam apa enggak. Jauh lah. Iya gitu deh ya. Kita sih bersyukur ya dapat 1,6 ya. Bersyukurlah kalaupun angka 1,6 itu dibanding sama angka yang digarong sama timah itu kan jauh banget. Cuma gue kenapa sih ya kalau kira-kira faktornya apa sih Mas? Kok di Vietnam itu lebih tinggi, jauh ya, naruh duitnya banyak banget, di Indonesia kok gitu. Ya kan soal lo mau investasi kan yang lo pikirin adalah keamanan investasi lo. Kalau investasi lo nggak aman kan banyak variabelnya tuh kan, kebijakan. Apakah korupsinya tinggi apa enggak? Tapi kalau dibilang korupsi tinggi, Vietnam juga tinggi korupsinya kok. Tapi biasanya kan ada rate-nya, kalau di dunia itu ada rate-nya, misalnya negara yang aman untuk berinvestasi. Termasuk kepastian hukum misalnya. Kepastian hukum. Angkanya sekian. Nah, itu yang paling penting bagi seorang investor. Oke, lo mau kayak gimana, kayak Vietnam ya. Itu negara komunis. Mau komunis, mau kapitalis, kalau pasti kan lebih nyaman bagi investor. Enak ngitungnya kan. Naruh 1 juta di sini, 2 tahun kemudian jadi 10 juta. Ya, dia bisa masukin dalam kalkulasi kan. Tapi kalau penuh ketidakpastian, variabel-variabel yang mempengaruhinya banyak banget, ya susah. Nanti ada variabel kebijakan, ada variabel politik, ada pergantian presidennya ganti kebijakan. Kayak kemarin Pak Prabowo ngomong anti neolib. Apakah itu juga bagian dari anti liberalisasi misalnya, kan itu juga kita nggak tahu.
Kira-kira ngefek nggak sih buat kita kalau kayak dolar itu naik gitu? Iya. Sebetulnya gini bro, kenaikan atau penurunan mata uang kan biasa ya. Ya. Kan kita rupiah dengan dolar tuh pasti setiap hari ada perubahan, entah naik entah turun. Tapi biasanya tuh range-nya tuh gini grafiknya tuh kayak gitu-gitu aja ya. Yang merepotkan memang kalau naik drastis atau turun drastis. Ya, Gua pengusaha nih, gua importir misalnya, Ya. gua impor dari barang-barang dari luar. Standarnya dolar kan? Ya. Gue beli $4 nih, gue rupiahkan jadinya kali 16.000 sekian lah. Atau gue beli $1 harganya 16.000 nih. Iya. Gue jual kemarin gue beli $1 harganya 15.000. Iya. Gue mau jual 16.000. Rugi dong gue. Rugi. Besok nggak bisa ngambil lagi dong. Besok nggak bisa ngambil lagi. Jadi sebetulnya bagi pengusaha itu gue nggak penting berapa harganya. Yang gue penting nggak fluktuatif. Fluktuasinya nggak tinggi gitu loh. Betul. Itu yang paling penting. Volatilitasnya itu kira-kira ada di range Ada sekian range sampai yang dia sekian. bisa maklumi gitu Iya, kan. gitu. Misalnya bedanya 300. Iya, kalau sekarang lo 500. bayangin pengusaha-pengusaha kita yang punya utang dolar. Pendapatannya rupiah. Babak belur, bro. Iya, betul. Nah, makanya dulu itu gua waktu ingat krisis moneter 98. Iya. Dolar itu sampai tinggi sekali. Ada orang yang ngomong, sebetulnya katanya kalau dolar itu tinggi, itu sebetulnya yang terdampak itu orang-orang kaya, bukan orang-orang miskin. Faktanya enggak, kebaliknya. Iyalah, kan gini deh. Kita nih beras impor. Oh, iya. Gula impor. Gandum, Kedelai impor. Kedelai impor. garam. Emang yang makan beras cuma Elon Musk? Kan kita juga makan nasi goreng, bro. Betul. Jadi Susu impor. susu impor. Ya mungkin kalau Makan gratis impor. Iya. Gitu loh. Jadi kita kedampak. Tapi jelas. dampaknya langsung atau tidak, atau katakanlah dolar naik tiba-tiba kita langsung kan enggak. Itu kan simpelnya kayak kita gini lah. Kalau skupnya dalam negeri itu BBM naik, semuanya pasti terdampak. Karena Ya. masalah logistik kan, Ya, BBM. pengiriman barang. Nah, itu kan mau nggak mau loh, dolar naik. Terus sekarang harga dolar tuh ya gara-gara Iran menyerang Israel dan terjadi konflik Timur Tengah, kan harga BBM udah mulai bergejolak gitu. Iya, Udah mulai ramai tuh kemarin. 90 dolar per barrel kan. Dan kita kan setiap kali harga naiknya harga BBM $1, itu kita rugi sekitar 7 triliun kalau nggak salah per hari. Iya, nambahin subsidi ya. Iya. Ya subsidinya mungkin nanti ada subsidi kemarin kan udah dilepas subsidi El Nino tuh sebelum pemilu. Nah, gua nggak tahu nih ada subsidi apa lagi nih setelah ini. Tapi kan karena nggak ada pemilu ya kita nggak bisa berharap subsidi. Yang ada mungkin naikin harga. Iya, lo coba cari sekarang Pertalite. Oh iya, susah. Susah bro, mungkin nggak naik harga, kayak premium dulu. Iya. Kan nggak naik harga, tapi hilang barangnya. Mau nggak mau lu Mau nggak mau beli Pertamax. Iya. Sekarang Subsidinya lebih sedikit. Subsidinya lebih sedikit, atau beli turbo subsidinya lebih sedikit, atau nggak ada subsidi gitu loh. Atau jalan kaki. Coba deh, gue nggak tahu di Jakarta ya. Kemarin gue Banyak yang ngomong memang. Pertalite udah mulai hilang. Jadi ini strategi pemerintah untuk ya seolah-olah nggak ada kenaikan Iya. BBM. Padahal hilang. Seolah-olah subsidi nggak dicabut. Bukannya subsidi nggak dicabut, dihilangin. Barangnya dihilangin. Dihabisin. Tapi ngomong-ngomong itu Iran kenapa kok berani-beraninya dia nyerang Israel itu? Israel, Mas. Lu mau ngomongin sekarang? Emang kapan? Enggak mas, gue pengen fokus ke itu dulu tuh. Oke, yang soal BBM. BBM, dolar, apa sih dampaknya bagi kita nih ke depan? Iya. Yang pertama menurut gue, kayak sekarang tuh kayak dunia atau market nungguin. Betul. Ini Indonesia nih gimana nih? Kebijakan apa yang akan diambil oleh Pak Prabowo? Karena kan Pak Prabowo bukan orang baru di dunia politik. Betul. Dia orang lama yang sudah pernah melontarkan pikiran-pikirannya tentang Indonesia. Katakanlah saya akan anti asing, misalnya anti impor dan lain-lain gitu loh. Kan kalaupun sekarang enggak, Pak Prabowo itu sudah berubah. Kan orang masih tanda tanya, dia belum pegang kekuasaan nih. Iya. Kebijakannya apa? Jadi bagi investor, aduh ketimbang gue resiko,
Ya, betul. Gue tarik dulu aja, makanya sekarang bursa saham kita anjlok bro. Karena investor-investor tuh narik dana dari bursa saham kita. Wait and see ya. Wait and see, keluar semua, Ya, bursa jadi justru anjlok. biasanya gini lah, kalau pengalaman waktu Pak Jokowi kepilih, Ya. kan setelah pemilu settle tuh semuanya. Oke, keadaan sudah normal. Ya. Hijau lagi market gitu Karena lah. orang punya persepsi tentang bagaimana politik nanti dijalankan oleh Pak Jokowi. Karena Ya. Jokowi punya rekam jejak di Solo, di Jakarta. Nah, kira-kira model kebijakannya kayak gini deh. Ya. Jadi ketika Jokowi terpilih, oh gua ngerti deh model kebijakannya kayak gini. Berbeda sama Pak Prabowo. Iya. Prabowo 2 kali ngelawan Jokowi. Artinya kebijakan cara berpikir dia itu jauh Versus Jokowi. 180 derajat berbeda dengan Pak Jokowi. Yang publik tahu. Ya. Kemudian dia juga adalah bagian dari Orde Baru. Ya. Dia berapa kali melontarkan statement tentang ya kayak gaya-gaya kayak anti asing gitu Ya. Kemudian anti impor dan lain-lain. Nah, sekarang katanya Pak Prabowo udah berubah, dia akan ngikut Jokowi. Apa benar? Ya. Kan pertanyaan publik belum, gitu. Belum ada catatannya. Karena catatan yang dia miliki Rekam itu. jejaknya belum ada. Rekam jejaknya itu, statement-statementnya dia kan. Iya. Jadi orang nih mau kemana nih? Dia mau nerusin kebijakannya Pak Jokowi atau dia pingin tampil sebagaimana Prabowo sebagai individu? Karena kalau bicara gini lah, kita udah berubah, kita bilang Prabowo udah berubah. Kalau rekam jejak selama 5 tahun, Prabowo seringkali misalnya dalam beberapa masalah itu menyalahkan asing. Ya. Misalnya demo. Ya, ini Demo-demo besar gitu misalnya. Ini ada infiltrasi asing. Atau kemarin menteri ada yang dituding sama dia neolib. Itu sesama kabinet loh. Itu masih gaya lama nih. Masih gaya Prabowo lama. versi lama nih. Iya, itu kan neolib tuh istilah tahun 65 ya. Iya. Terus ya waktu debat kandidat kan dia bilang yang Papua ini asing. Ya. Masalah asing gitu-gitulah. Iya. Jadi mencerminkan itunya gitu. Iya. Gaya lamanya. Nasionalisme yang agak sempit gitu Iya, ya. iya. Nah, kita nggak tahu tuh. Jadi gua rasa sih para investor atau pengusaha asing nunggu nanti Pak Prabowo tuh kebijakannya kayak apa. Betul. Payung kebijakannya seperti apa dan bagaimana dia akan menjalankan pemerintahan ini gitu loh. Jadi Ditambah kan dia nggak punya rekam jejak mengurusi hal-hal yang bukan menjadi kepala di sebuah skup yang kayak Indonesia. Kalau Jokowi misalnya Jakarta pernah, wilayah skupnya lebih kecil. Oh. Tapi posisinya kurang lebih sama. Eksekutif dalam konteks misalnya pemimpin daerah gitu pemimpin ya. daerah misalnya kan dia nggak punya rekam jejak. Jadi kita nggak tahu cara dia ngurus bagaimana. Iya. Dia kan di Menhan kan orang akhirnya ini karena Menhan banyak rahasianya kan. Iya. Ketika debat aja nggak boleh informasi tentang pertahanan terbuka. Jadi orang nggak tahu. Jangan-jangan nanti pas tanya, menteri apa tuh, kementerian apa yang ngurusin pertahanan? Rahasia negara. Jangan bisa gitu. Gitu. Jangan gitu. Nah, gua nggak ngerti ya bro. Kita ini gembira atau tidak dalam kondisi kayak gini. Yang pertama karena ada ancaman terhadap ekonomi kita. Iya, berat ini. Itu berat juga loh. Ancaman terhadap ekonomi itu justru itu yang sangat membahayakan. Ya teman-teman yang punya cash sekarang ya ditahan-tahan lah untuk belanja. Betul. Karena kalau Wait and see juga gitu. iya kalau krisis yang paling penting itu siapa yang pegang uang cash. Karena kan waktu 98 tuh ya bank pada kolaps dan lain-lain. Jadi akhirnya yang mereka pegang uang cash itu yang bisa survive ya. Iya. Yang kedua dengan kondisi politik dunia yang berubah-ubah ini, iya, sementara di lokal juga banyak orang menunggu kepastian kira-kira kebijakan seperti apa. Akhirnya kan ya mau nggak mau orang nungguin, investasi nggak jalan. Kalau investasi nggak jalan, akhirnya nggak terbuka lapangan pekerjaan, pengangguran makin banyak. Itu memang beresiko sih. Berisiko semuanya. Iya, dan bansos sudah kurang. Udah dirapel kan. Iya, paling nanti bansos cuma ada di Sumut ya, Sumatera Utara ya. Karena Pak Jokowi menantunya kan mau maju jadi gubernur kan. Iya. Jadi bansos khusus Sumut gitu loh. Iya. Mungkin bansos Toba namanya atau bansos apa gitu kan. Intinya pokoknya setiap ada pemilihan itu ada bencana ya, makanya harus ada bansos gitu. Iya kan, tapi kan nggak mungkin bansos seluruh Indonesia kalau besok pilkada bro. Iya. Kan Bareng-bareng gitu ya. Iya. Udah dirapel gitu.
Kayak kemana Pak Jokowi lebaran ke Sumatera Utara, Oh, iya, ke Medan, bawa cucunya, ajak main cucunya gitu loh. Kemudian bagi-bagi bansos juga, kan bagi-bagi apa bingkisan lah di Iya. sana. Nah, ya mudah-mudahan itu nanti keuntungan dari Mas Bobi ya, mau jadi gubernur, itu artinya masyarakat Sumut akan lebih diperhatikan lah ya sama presiden. Mumpung Pak Jokowi masih berkuasa, kalau Pak Jokowi sudah nggak berkuasa ya enggak lah. Gitu loh. Atau kalau misalnya masyarakat di katakanlah di Sulawesi jangan iri. Ya. Karena yang nyalon jadi gubernur keluarga Pak Jokowi di Sumut, Salah bukan di sendiri Sulawesi. Salah sendiri nggak menyumbangkan menantu buat Pak Jokowi. Gitu. Iya, salah sendiri nggak menyumbangkan menantu buat Pak Jokowi gitu loh. Atau mungkin nanti di apa? Kulon Progo ya. Iya. Kalau Mbak Erina jadi ya masyarakat Kulon Progo bersyukur lah ya. Syukur. Karena akan banyak support lah ya. Jadi nasib kita semuanya ada di tangan Pak Jokowi. Ya Jakarta kan nggak ada. Kecuali makanya. Kita sih berharap Jakarta ini Kaisang lah. Kaisang maju. Supaya diperhatiin Pak Jokowi. Supaya banyak bansos di Jakarta. Lo kebagian, gua kebagian juga kan. Ya masa kita nggak pernah kebagian gitu loh bro. Kita kan punya suara juga. Iya tapi gue mikirin Bekasi siapa yang mau gue ajukan sebagai menantunya atau cucu menantunya Pak Jokowi ini. Ya ada lah, masa nggak ada sih. Kan mungkin dari keluarga Bu Biar dapat itu. Keluarga Bu Eriana masa 1-2 nggak ada lah untuk dimajuin di Bekasi. Kan baru ada di Kulon Progo. Iya. Sleman ya? Sleman ya. Sleman. Kemudian Sumut. Boyolali itu ada tuh Sesprinya. Bogor. Ya. Ada masyarakat-masyarakat yang terpilih lah ya. Iya. Wilayah-wilayah terpilih yang akan dimasuki oleh lingkarannya Pak Jokowi, ya kita bersyukur lah. Tapi sayang Jakarta belum. Jakarta RK kan bukan keluarga Pak Jokowi. Apalagi katanya mau disandingkan sama anaknya Zulhas. Iya, bukan keluarganya Pak Jokowi emang. Kalau bukan keluarganya Pak Jokowi, gue ragu ada bansos bro. Repot lah. Ya Zulhas, ya Menteri Perindustrian gimana mau bagi bansos? Betul. Gak banyak lah. Paling yang kebagian bukan kita. Kalau nggak diperintah sama Pak Jokowi mana bisa gitu. Iya. Kalau kemarin kan diperintah gitu. Iya, jadi ya kalau seandainya, tapi gue nggak tahu besok tuh ada demo ya. Oh iya. Tanggal 22 apa ya? Demo apa? Demo MK. Oh, pendukungnya Gibran. Pendukung Gibran katanya. Kemarin ada yang bilang 10.000, ada yang bilang 100.000 tadi pagi keluar beritanya. 100.000? Oh, ada yang bilang 10.000, Ya, ada yang bilang 100.000. Ya berarti kan mungkin ikutin dolar dari 10.000 ke... Iya, pada hari itu kan minimal pendapatan satu hari bisa tercover lah ya. Tapi kalau bicara misalnya gini, di atas kertas Prabowo Gibran menang, kok pendukungnya demo itu gimana ceritanya menurut lo? Pendukungnya nggak yakin menang. Harus didemo, harus diyakinkan agar menang. Tapi normal lah ya kayak begitu ya, harusnya gitu. Maksudnya orang mengekspresikan pendapatnya. Ya, pendukungnya Pak Prabowo demo ya nggak apa-apa, kan memang kita diberi kebebasan Iya, untuk yang penting demo. ada prosedurnya, selesai urusan. Yang penting ada prosedur, gue setuju. Jadi pendukungnya Gibran, pendukungnya Pak Prabowo, kalau bisa terus-terusan, karena kan itu dia. Iya. Banyak orang yang masih belum yakin. Investor lari. Iya. Kemudian dolar dolar naik, Iya. rupiah ambruk. Berarti kan banyak orang belum yakin. Belum yakin. Karena itu menurut gua ya, setidaknya seminggu sekali pendukungnya Pak Prabowo harus demo untuk meyakinkan Oh, bener nih ada. bahwa yang dukung banyak loh. Bahwa pemerintahnya oke loh, gitu loh. Jadi demo terus-terusan memuji-muji gitu loh. Tapi maksud gua gini kan ya. Ini dalam demokrasi ini sah-sah saja kan ketika orang menyatakan pendapatnya lewat aksi. Sebagaimana misalnya, kan masalahnya gini Mas, ada orang yang ketika Ganjar atau Anies menggugat ke MK, kemudian orang nyinyir, lah nggak nerima kekalahan. Gitu nah ini besok dia mau nggak nerima kemenangan. Nah itu maksud gua. Kalau besok dia mau jangan-jangan kita bilang, alah nggak nerima kemenangan gitu kan. Gitu. Iya. Tapi maksud gua, kita kok nggak terbiasa banget ngelihat orang mengekspresikan diri, mengekspresikan pendapatnya lewat jalur yang sah gitu loh. Iya. Mauan ada orang terus misalnya naik ke trotoar ada yang ngajakin berantem, naik motor naik ke trotoar ada yang ngajakin berantem. Lebih seneng kayak begitu. Iya. Yang di luar koridor hukum gitu loh ya maksud gua. Kenapa kita orang yang memakai jalur hukum untuk menyatakan pendapatnya kok malah dinyinyirin gitu loh.
Nah itu dia. Sekarang juga kayak kan tahun lalu ya Lebaran 9 tahun Lebaran Pak Jokowi itu hampir setiap tahun tuh dia sowan ke Bu Mega. Sekarang belum loh. Mungkin Bu Meganya belum terima. Ya gimana loh. Tapi dari pihak Jokowinya juga belum mengakui bahwa mereka ada upaya kok. Oh, Mas Gibran udah statement Oh, gitu? mudah-mudahan Bu Mega mau menerima gitu loh. Tapi ya lu bayangin ya kalau lu di jalan kemudian lu lagi naik motor ditendang, bubrak sama orang jatuh gitu, lu babak belur, orang itu datang sama lu. Dianya kabur gitu Iya, ya awalnya. ketika datang lu marah, lu nendang gua, apa salah gua? Ya lu nggak ada akhlak lu. Lebaran. Gua mau datang, lu masih marah. Kan lu cuma luka lecet-lecet sama pala lu benjol, geger otak sebentar cuma dirawat seminggu kok. Emang salah gua apa gitu kan? Iya. Jadi temen lu kayak gitu. Salah gua apa, ini Lebaran loh. Bulan suci, hari suci. Ya udahlah. Kalau lu kemarin dirawat seminggu di rumah sakit, ya maafin lah gitu lah. Kita bisa ke depan lagi gitu. Terus gua gimana itu? Ya udahlah bro, ini Lebaran bro. Gitu kan. Jadi kalau lo marah, yang salah lo. Iya, yang salah. Dasar lu, itu orang anak sombong gitu. Iya. Masa lu baru dirawat di rumah sakit gara-gara motor lo ditendang sampai jatuh, orang Lebaran nggak diterima gitu lah. Jadi kayak orang nagih utang gitu kan. Kenapa? Bro, waktu itu lu pinjem sama gua. Ya ilah bro, lu duit segitu aja ditagih gitu kan. Iya. Gue lagi butuh. Nah makanya sekarang gue lihat ya di beberapa tampilan Bu Mega emang sombong gitu. Iya. Nggak mau terima. Ya itu dia tadi. Salah mulu Bu Mega tuh. Iya itu dia tadi tuh. Lu baru naik motor ditendang sama temen lu, dirawat di rumah sakit babak belur, lalu temen lu datang santai-santai aja. Lebaran. Lebaran. Mohon maaf lahir batin. Terus kalau lo tolak, umum aja gitu. lo kan? masih marah, lo tahu nggak gara-gara lo gue geger otak, gua harus keluarin duit buat biaya rumah sakit bla 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 bla. Terus lo masih marah sama dia, lo bener-bener kacau, lo nggak mau menjalin silaturahmi, gitu lah. Iya, ngaco. Nah itu gue nggak ngerti bagaimana orang bisa menggambarkan suasana seperti itu. Kalau ada orang marah ya wajar lah. Ya orang kayak gitu ya. Lu punya motor, gue pinjem nggak balik mas. Nggak balik. Nggak balik terus gue datang. Motor gue mana? Lu tanya kan? Iya. Gue bilang sorry mas, motornya gue jual kemarin gue butuh duit. Terus gimana? Ya ini kan Lebaran gue minta maaf aja. Selesai. Terus lu nggak terima motor dulu selesai. Astaga mas lu lagi Lebaran. Iya, lu gimana lu nggak punya akhlak banget gitu loh. Iya. Akhirnya yang kok gue jadi gue yang salah. Itu kacau tuh kacau. Dunia ini kacau. Bro kita ngobrol yang lainnya bro. Oke. Ya, thank you. Oke.